yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan. Saya langsung saja. Bangsa dan negara ini bersama. Mau runtuh, mau tidak, ini tergantung masyarakat bangsa atau tergantung masyarakat orang. Negara atau bangsa sama, mau maju atau tidak, dari sisi pemikiran masyarakatnya atau generasi penerusnya atau anak-anak kita, salah satunya adalah tergantung bagi para pendidik. Bapak Ibu sekalian, negara memberikan perhatian bagi Bapak Ibu guru para pendidik di Indonesia, tetapi mungkin rasa-rasanya kalau bandingkan dengan jerih payah apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, mungkin juga belum seimbang. Tetapi bukan karena kesejahteraan saja yang diharapkan semuanya. Di sisi lain, bagi para pendidik adalah satu, apa yang Bapak Ibu lakukan adalah bagian dari bentuk ibadah dunia. Tidak hanya kesejahteraan saja yang diberikan oleh negara, tetapi di sisi lain bagian terpenting adalah bentuk ibadah. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta. Inilah sebetulnya yang membekali bagi peserta didik, khususnya anak-anak dari TK, dari PAUD, TK, SD, SMP. Terlebih ini adalah anak-anak yang perlu diluruskan, perlu dibentuk kepribadian, perlu diisi tentang karakternya yang lebih baik untuk mengenal dunia, untuk menatap masa depan bangsa dan masyarakat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan yang kedua tadi. Ini adalah bentuk kemuliaan dari seorang pendidik. Letaknya di situ. Terkadang kita tidak menyadari seluruhnya bahwa hal yang seperti itu adalah sebagai bentuk kemuliaan di dalam ibadah kita. Tahunya hanya mungkin ibadah itu kalau keagamaan saja, tetapi di sisi lain tidak menyadari bahwa inilah yang sebetulnya perbuatan yang dilakukan dengan menanamkan, memberikan pembelajaran ilmunya kepada peserta didik yang lebih penting dan kedepannya pasti akan bermanfaat sepanjang hidup, sepanjang mereka bisa melakukan sebuah atau memanfaatkan ilmu tersebut. Sekali lagi, disitulah letak kemuliaan Bapak Ibu semua, dan itu harus terpatri di dalam jiwa, di dalam keinginan, di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mampu menerapkan itu dan mampu mendeklarasikan itu di dalam jiwa kita, kemudian saya sampaikan, di situ ada Bapak Ibu sekalian bentuk kemuliaan ibadah yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini saya amati dari bentuk kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, penguatan fondasi transformasi saat sekarang selalu dihadapkan dari berbagai hal: pendidikan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan lain sebagainya. Selalu dihadapkan dari itu. Tetapi di sisi lain, kita tidak dihadapkan berbagai persoalan yang menyelimuti kehidupan pendidikan kita, khususnya di begitu ini. Karena apa? Dengan pengaruh media sosial, dengan pengaruh lingkungan, dengan pengaruh keluarga, ini luar biasa dampak dan efek, sehingga diharapkan Bapak Ibu akan mampu merubah efek-efek dampak-dampak yang jelek menuju ke sebuah karakter kebangsaan, sebuah karakter individu yang lebih baik. Nah, inilah yang membutuhkan daya dan upaya dari Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin sudah dijelaskan oleh Yesus bagaimana seorang pendidik yang harus dibekali, yang harus mengerti tentang ideologi misalnya, yang harus mengerti tentang bagaimana dampak dari radikalisme, dampak dari terorisme misalnya, pemikiran yang kontemporer misalnya, dan lain sebagainya.
Ini dari seorang guru yang dihadapkan dengan berbagai transformasi harus punya toleransi. Sehingga pada saat kita memberikan sebuah bimbingan terhadap peserta didik tidak salah-salah. Karena guru adalah sebagai tempat suri teladan dan mereka mengikuti. Makanya paham tentang kepemimpinan. Karena Bapak Ibu hidup sebagai seorang pemimpin, dituntut dari mana dengan kemuliaan daya, dengan contoh dari mengambil harus ada di situ kemuliaan daya, harus ada di situ. Nah, kalau ini mampu diterapkan 3 hal ini, yakin kemudian Bapak Ibu sekalian mempengaruhi kehidupan anak-anak kita pasti akan tidak. Ini introduksi saya atau pendahuluan saya Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu berdoa, karena bagaimana pasti akan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu selalu dihadapkan terhadap berbagai persoalan perubahan, dinamika yang sangat dinamis dengan berbagai perubahan di bidang pendidikan. Masyarakat gunung ini, anak-anak kita Bapak sekalian masih status 140 ribu dan perlu untuk pendidikan formal untuk diarahkan ke masa depan. Memang tidak mudah, tidak mudah. Dan kita masih memiliki sebesar itu 120-140 ribu. Dan ini akan kita tuntun untuk menghadapi masa depan bangsa ini, menghadapi masa depan negara ini, menghadapi masa depan global ini. Yang nanti akan dihadapkan dengan adaptasi transformasi global. Pemerintah dalam hal ini memberikan 3 landasan di dalam cara pembangunan jangka panjang. 1. Penguatan fondasi transformasi. 2. Akselerasi transformasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mampu untuk beradaptasi atau berkiprah di dalam globalisasi. Nah, ini semua ada di Bapak Ibu. Ini semua akan digerakkan didorong oleh Bapak Ibu, khususnya bagi para peserta didik kami. Harapan masa depan sebagai guru demografi misalnya. Ini juga sangat penting peran-peran Bapak Ibu para pendidik semua. Tadi saya katakan, bonus demografi ini selalu digembar-gembarkan oleh bangsa ini, oleh negara ini. Bagaimana tahun 2045 sangat penting. Masyarakat kita dengan penghasilan yang diharapkan tinggi, transformasi pendidikan kita sudah diharapkan bagus, dan lain sebagainya. Pengangguran statis semua sudah berkurang, dan lain sebagainya. Ini adalah kita. Nah, ini semua Bapak Ibu. Kalau ini kita mampu mewujud dengan doktrin-doktrin yang diberikan seperti ini, maka yang namanya bonus demografi itu justru akan sebaliknya menjadi bencana demografi. Bencana demografi ini makanya peran serta para didik Bapak Ibu ini yang luar biasa seperti yang negara memberikan penghargaan untuk kesehatan dan sebagainya, meskipun mungkin belum sepenuhnya yang Bapak Ibu harapkan, tetapi dengan keterbatasan, dengan kesekian anggaran negara sudah bisa memberikan dengan perlahan-lahan dengan kenaikan kesejahteraan itu. Jadi rasanya itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang kedua, ketika tentang peserta didik Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekarang pintar-pintar dengan SD SMP itu bisa berbandingan kemudian dan lain-lain. Ini juga membutuhkan peran terapi khusus, pendekatan approach khusus yang memang mereka sudah bisa menerima. Karena apa? Banyak saat anak kita dipengaruhi oleh media sosial dan berdiri. Jadi kembali lagi kepada peserta didik yang saat sekarang dipengaruhi banyak media sosial. Media sosial itu belum tentu sepenuhnya benar. Saya pernah membaca satu 47% itu adalah hoax dan kebohongan. Nah, mungkin tadi sudah sampaikan dari Yesus ya.
bagaimana orang mendapat simpati atau bersimpati kepada yang lain, padahal tidak mengerti bahwa yang mereka lakukan sudah framing, tidak tahu. Nah, itu salah satu dari sampaikan saya dari itu, salah satunya adalah untuk memberikan pengetahuan seperti itu. Karena untuk membiologi atau mencuci otak manusia, anak-anak kita, salah satunya dari seperti itu. Dan sangat mudah kalau sudah waktunya tertarik, itu sangat mudah itu coba. Jadi harus hati. Nanti saya juga mau ke sana dengan pembekalan tadi yang Yesus, tolong Bapak Ibu nanti peserta didik dan komite atau kelompok pada saat kita berinteraksi sampaikan harus hati-hati sekali. Karena seakan-akan di media sosial semua bagus, semua baik, tapi belum tentu. Kalau itu menjadi sebuah framing, itu yang perlu diwaspadai, termasuk putra-putri anak-anak kita. Saya berpesan kepada sekalian, tolong putra-putri anak-anak ini selalu didoktrin dengan cita-cita, selalu didoktrin dengan sekolah. Karena dari situ penyemangat. Dan harus disampaikan juga tantangan masa depan, bahwa masa depan tidak akan seenak seindah yang kita rasakan saat sekarang. Mungkin nanti akan lebih berat, tapi manakala orang yang mampu menghadapi masa depan dengan tantangan segitu sukses, disitu Bapak-Bapak dan anak-anak akan menjadi orang mampu. Tetapi kalau tidak, justru akan sebaliknya. Tidak sedikit saudara-saudara kita di ruang itu ini yang putus sekolah SD, SMP, SMA sampai ke situ. Ini yang saya ingin Bapak Ibu mewarnai sebuah kehidupan pendidikan ini, dan kita doktrin yang seperti itu yang tidak terlepas juga dari tantangan masa depan. Kalau itu mampu kita terapkan pada mereka, saya yakin mereka akan tertantang dan akan melihat masa depan dari sekarang dengan mempersiapkan diri. Mungkin belajar baik, kemudian juga mempersiapkan untuk memperkokoh tentang moralitas yang terkait dengan adaptasinya dengan agama. Itu saja bisa saya. Kemudian yang terakhir, saya ingatkan pada rekan-rekan semua, berbagai persoalan di lingkungan kita selalu menyelimuti kita, selalu mengiringi kita. Kalau kita tidak kuat dan diiringi, maka akan terjadi sebuah persoalan. Kenapa Pak Wali selalu bisa naik? Saya baru beberapa waktu lalu mengucapkan seperti ini bagi saya. Ada laporan ke kantor, tentang perceraian, tentang laki perempuan itu laporan kantor. Dan itu tidak hanya sekali dua, itu terjadi berulang-ulang. Itu langsung saya, ada yang buat surat, ada yang seperti langsung. Ini saya ingatkan kembali jauhi itu. Padahal itu dekat, tapi jauhi. Jadi dekat secara fisik, pemikiran harus jauhi. Boleh semua orang berinteraksi, berkomunikasi dengan lawan jenis dan sebagainya, tetapi jangan sampai berlarut-larut yang justru menimbulkan permasalahan. Ini jangan sampai. Tadi saya sebutkan, saya itu baru ngomong beberapa waktu kemarin, 5 hari yang lalu, ini surat sudah datang kepada saya. Saya bukannya kok ada tulisan rahasia. Isinya ini pengaduan yang seperti ini. Nah ini jangan sampai, bukan ini orangnya itu sering terjadi. Makanya kalau sudah seperti itu, saya ceritakan kepada kepala dinas yang lain, tolong diingatkan anak buah, tolong diingatkan ini terjadi. Ini jangan sampai ke situ. Kecuali yang sudah keterlaluan. Kalau yang sudah keterlaluan, biasanya langsung saya perintahkan untuk diperiksa. Nah, kalau sudah diperiksa ini, biasanya nanti didalam. Terhadap apa? Terhadap pelanggaran. Pelanggaran yang seperti apa? Tinggal apa tidak? Pelanggaran disiplin, ringan, sedang, dan berat. Biasanya kalau sudah masuk ke pelanggaran disiplin berat,
Saya sebenarnya tidak mau memilih, tapi karena semua ini semuanya yang peraturan tidak ada, mau tidak mau saya harus memilih. Jadi ini sangat sampai. Apalagi rekan-rekan semua ini lingkungan kota. Orangnya aja bersih seperti ini rapi saja. Ya, rapi. Ya, boleh rapi, tapi paling tidak untuk keluarganya, paling tidak untuk ya, pada saat mendidik sehingga anak itu tidak memberikan kesan atau guru memberikan kesan pada anak agar nanti kalau jadi seperti itu, hanya itu saja. Karena ada ya, di luar itu ada penampilan itu, tapi untuk orang lain. Karena itu ada ya. Banyak misalnya itu sekarang sangat banyak betul. Kemudian juga di pendidikan sekarang. Saya beberapa waktu yang lalu saya ceritakan terus ditanya, saya tanya ke salah satu kepala sekolah SMP, siswa sini pintar-pintar. Iya Pak, pintar-pintar sih. Karena apa? Salah satu pendidiknya adalah muda. Saya sampaikan juga, berarti mereka sempat bertransformasi Pak Wasla. Iya, itu benar. Sekarang jadi anak-anak muda atau guru-guru muda ini, apa yang kira-kira merisaukan dengan sebagai kepala sekolah? Apa yang dikatakan terus? Saya itu dengan yang muda-muda ini senang aku tidak bisa, tapi ada yang satu yang saya suka, yaitu lawan jenis itu yang dirisaukan para sekolah. Ya, sehingga ujian seperti itu, gangguan seperti itu, ya tidak hanya muda saja tuh, yang kuat loh. Iya sudah mungkin. Tidak juga, tapi pengakuan para kepala sekolah ini saya sampaikan kepada rekan-rekan sudah yang seperti itu sudah. Saya sampaikan kepada guru, pada yang menempatkan para guru dalam besar sehingga ada yang tua, ada yang setengah, ada yang muda, sehingga nanti ini akan membuat sebuah keseimbangan di dalam sekolah itu. Kalau yang tua-tua semua di sana, karena yang tua itu ya, paling tidak kita akan ambil pengalamannya, kemudian juga ya diharapkan latar belakang tentang moralitasnya itu akan lebih baik. Tapi juga belum tentu orang tua moralitasnya baik juga belum tentu. Tapi harapannya paling tidak ada keseimbangan antara yang muda, yang tua dan yang setengah, tadi ada keseimbangan. Jadi jangan dipasangkan tua semua. Jangan yang muda semua, jangan itu salah satu untuk menyeimbangkan agar mereka saling mengingatkan. Tujuan kita apa? Kemudian juga saya minta tolong kepada saya, kuatkan tentang keluarga. Karena kekuatan kita itu di keluarga itu pasti kekuatan kita ada di keluarga. Kalau keluarga sudah mulai goyang-goyang itu, nanti di luar tidak sama. Tapi kalau keluarga kokoh, saya ingin menghadapi apa saja, kalau kita baik buku, belajar mengajar dan sebagainya, pasti akan semangat. Tapi kalau sudah punya persoalan, ya, saya rasa di luar juga akan punya berbeda. Saya tahu, yang kita hadapi tidak hanya di situ saja, belum kondisi sosial masyarakat, belum kondisi ekonominya dan sebagainya. Dan itu akan bercampur aduk menjadi satu akumulasi, sehingga apa yang terjadi yang keluar dari pemikiran kita sudah tidak semangat bekerja dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi persoalan baru itu jangan sampai. Nah, saya hanya ingin mengingatkan itu. Kalau pembinaan terasa sudah tidak begitu penting, ya, karena semua mendengar sudah semua. Tapi untuk diingatkan kembali yang bukan
Kalau materi pelajaran ilmu pengetahuan, saya yakin Bapak Ibu sudah memberikan semua kita. Apalagi orang sekarang yang setiap hari saya yakin selalu beradaptasi dengan handphone. Tapi sekali lagi adaptasi handphone. Karena juga dari handphone lah, dari situ lah persoalan yang terkadang muncul. IPMD ini sama yang dulu pernah disampaikan. Ada yang namanya istri itu menyembunyikan handphone di tempat akan sakit. Hanya karena ingin dilihat suaminya. Itu dicari-cari handphone di mana Pak? Disembunyikan di tempat pakan sapi. Ditemukan di kandang ini. Jadi bapak yang mengambil pakan, mengindikasikan sapi itu berkat jatuh. Ini yang bisa disotek dipakan itu. Sehingga dibuka pada saat itu dikonfrontir dengan istri. Apa yang bisa dibeda selesai. Jangan sampai ini bisa terjadi bagi siapa saja. Seperti ini bisa terjadi bagi siapa saja. Kenapa saya selalu bicara seperti ini? Saya setiap kasus seperti itu tidak bisa. Selalu saya lihat dari atas kronologis. Kasusnya banyak. Di PMD itu kasih sedikit banyak. Kasus apa itu banyak. Saya selalu melihat. Karena saya ingin lihat karakter dari peristiwa-peristiwa, dari kronologis itu lucu-lucu, hanya lucu-lucu kita jadi masalah. Ini jangan sampai terjadi bagi kita semua. Jangan sampai terjadi. Yang paling terakhir, Bapak sekalian, saya terima kasih atas pertemuan pada saya hari ini. Sudah berkumpul hanya seperti dulu. Saya sebentar lagi mungkin 1 bulan 2 bulan kembali akan berdiri dari kepemimpinan dan saya selama 3 tahun setengah bersama-sama dengan masyarakat hidup, bersama-sama dengan rekan-rekan para pendidik di Gunung Kidul dan Bapak Ibu sekalian, tentu banyak hal kekurangan saya, istri saya dan keluarga saya. Secara pribadi, saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan komunikasi kita ini tidak berhenti sampai di sini. Kita terus komunikasi dalam rangka memperkuat dan saya memperkuat negara ini. Dan saya juga akan pensiun di Gunung Kidul ini, karena rasanya pensiun di Gunung Kidul enak. Kelihatannya enak, barang-barang apa? Saya 20 tahun di Jakarta, 20 tahun di Jakarta, saya nanti juga di Jakarta sini. Tapi yang paling enak itu, dan saya sudah rasakan, saya di Indonesia sudah rasakan. Saya separuh dunia sudah keliling, dan paling enak di dunia. Di luar sana juga dari iklimnya, dari suhunya, kalau kita tidak cocok, kalau ini daerah Eropa itu tinggi banget. Ini tidak cocok. Lama sekali sih lah, tenang. Biasanya sebenarnya yang paling cocok kalau saya belum tidur, yang paling cocok suhunya pada saya. Demikian dari saya, terima kasih dulu. Dan semua semangat selalu, selamat berkarya. Dan tentu Bapak Ibu jangan lupa di paling terakhir persiapan pensiun dengan juga harus karena di masa-masa itu